Saudara, penangkapan Peggy Setiawan, salah satu buron pembunuhan Vina dan Eki, membuat kaget sang ibu. Kartini, ibu Peggy Setiawan, tak percaya anaknya menjadi dalang pembunuhan keji itu. Ya. Peggy alias Peron telah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina di Cirebon. Orang tua Peggy yakin anaknya tak bersalah karena saat kejadian tahun 2016 Peggy sedang bekerja di Bandung. Namun ia tak menampik bahwa rumahnya pernah didatangi polisi pasca kejadian pembunuhan Vina pada 2016 lalu. Lantaran rumah yang ia tinggali berada tak jauh dari lokasi kejadian. Tapi saya bersikeras keras juga, anak saya bukan pelaku utama karena itu memang bukan anak saya. Dan di tahun itu anak saya pun lagi bekerja di Bandung. Nah, waktu penggerebekan 2016 juga anak saya tidak ada di tempat, lagi masih kerja di Bandung. Alhamdulillah. Nah, pas penggerebekan sekarang pun anak saya lagi ngechat di Bandung juga. Waktu penangkapan terakhir saya juga tidak tahu, dikasih sama pengacara saya. Saudara, untuk mengetahui informasi terkini dari kasus pembunuhan Vina, kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon yang saat ini berada di kediaman Peggy di Cirebon, Jawa Barat. Araya apa yang menjadi fakta baru atau informasi baru dari kasus Peggy DPO kasus pembunuhan Vina ini? Ya, baik Ivo, di studio kami mendengar bahwa pihak kepolisian berhasil menemui dan meminta keterangan dari saudara AF di wilayah Bekasi. Sepertinya itu menjadi informasi yang paling terbaru karena kemarin informasi itu sempat muncul ke permukaan. Berdasarkan pemaparan AF bahwa dia mengaku melihat kejadian tersebut dan juga melihat sepeda motor yang digunakan terduga pelaku kejahatan terhadap Vina dan juga Eki. Dan pada saat itu AF yang memang dia bekerja sebagai tukang cuci motor atau STIM di wilayah sekitar lokasi. Kami berusaha untuk meminta keterangan dari kuasa hukum terpidana Titin melalui saluran WhatsApp, bahwa bahkan sebelumnya juga sempat disampaikan oleh beberapa kuasa hukum bahwa AF memang di dalam BAP kepolisian disebut-sebut sebagai saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Namun Titin dan juga beberapa kuasa hukum lainnya itu menyaksikan karena pada saat persidangan nama A dan Dede tidak pernah dihadirkan. Sehingga akhirnya pihak kuasa hukum juga berusaha untuk mencari informasi kembali dan mengenal apakah memang AF atau Dede ini benar sebagai saksi kunci. Walaupun sebagai saksi kunci, apa yang menjadi informasi dari pemaparan AF tersebut, Ivo? Baik, sebenarnya pengakuan AF yang mengetahui atau sempat menyaksikan pembunuhan dan mengetahui sepeda motor milik pelaku ini pengakuannya baru saja atau pada 2016 lalu? Aray. Kami juga cukup kesulitan pada saat itu menemui Dede dan juga AF karena sejak peristiwa ini muncul ke permukaan dan pada itu kami bersama jurnalis lain juga berusaha mencari kedua orang ini. Namun tak ditemui. Bahkan kami berusaha untuk menunggu di ruang persidangan pada saat proses persidangan berlangsung kasus ini di pengadilan Cirebon Kota. Dia dihadirkan. Akhirnya kita tidak sempat meminta secara langsung apa yang dia saksikan, motor apa saja melintas, dan berapa jumlah orang yang diduga terlibat pada kejadian tragedi pada malam hari itu. Sedang dari pihak hukum pun merasakan yang sama, bahwa mereka tidak pernah melihat dan bahkan berusaha untuk mendapatkan keterangan dari dua orang ini itu sangat kesulitan karena dihadirkan dalam persidangan, Ivo. Artinya masih belum diketahui apakah kesaksian AF pada 2016 lalu dan kesaksiannya sekarang ini masih sama informasinya begitu? Belum dapat dipastikan dan juga dari kepolisian masih belum memberi keterangan lebih lanjut, lebih lengkap siapa dan bagaimana kesaksian AF yang menguatkan bahwa dia memang sebetulnya tahu titik perkara itu. Baik,
Arai, apakah bisa Anda jelaskan bagaimana lokasi rumah Peggy yang berdekatan dengan TKP? Ada banyak lilik dalam kasus ini, Ivo. Dari sejak pertama mereka kumpul di malam hari, kemudian pindah ke rumah Pak RT, informasi yang kemarin pada saat itu sempat ramai, dan juga ke TKP eksekusi mereka, itu sebetulnya tidak jauh atau saling berdekatan. Dan bahkan dari warung sampai ke lokasi eksekusi itu berjarak sekitar 100 meter yang terpisah oleh jembatan, terpisah oleh jalan raya Perjuangan, jalan Perjuangan di sekitar kawasan Majasam. Kalau di tempat mereka nongkrong itu Gang Bakti 1, di eksekusinya berada di Gang 2 yang berada berseberangan di arah kiri jalan. Kalau kita melaju dari arah TKP pembuangan, yakni dari Kecamatan Talut. Begitupun dengan si pembuangan 2 jasad Vina maupun Eki yang setelah dilakukan eksekusi, ruda paksa maupun pembunuhan, itu juga berjarak sekitar 300 sampai 400 meter. Begitupun dengan seperti yang saya saat ini laporkan kepada Anda, Ivo, berada di tengah-tengah antara tempat seksi, tongkrongan, rumah Pak RT, dan juga tempat buang jasad kedua tersebut. Sampai saat ini kasus ini masih terus didalami baik kepolisian dan juga pihak terkait yang berusaha untuk memberikan kesaksian terbenarnya. Nah kan tentu alat-alat dan juga berbagai macam kesaksian. Ivo. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda. Muhammad Syahri Romdon melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Arai, selamat bertugas kembali. Saudara, bergulirnya kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki menguak berbagai kejanggalan yang terus bermunculan. Kasus yang telah 8 tahun tenggelam ini kembali mencuat dengan setumpuk kontroversi, di antaranya soal kejanggalan dalam penetapan nama-nama DPO. Sampai di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Kejanggalan dalam penyelidikan kasus kematian Vina dan Eki mulai terkuak satu persatu. Salah satu kejanggalan yang baru-baru ini mencuat adalah pengakuan dari salah satu terpidana bernama Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, menyebut pada tahun 2016 kasus kematian Vina dan Eki awalnya melibatkan 4 DPO, yakni Peggy alias Perong, Andika, Andi, dan Dani. Namun menurut Cindy, salah satu DPO atas nama Andika tiba-tiba diganti oleh Rivaldi yang kemudian ditangkap sampai hari ini. Yang menyebut Rivaldi sebagai Andika adalah ayah dari Eki, yakni Ibtu Rudiana yang saat itu turun langsung menangani kasus pembunuhan anaknya. Dalam penjelasan BAP-nya Pak Rudiana itu ada 4 DPO. Pertama ada Andika, Andi, Dani, dan Peggy yang saat ini sudah tertangkap. Ya. Nah itu semuanya tinggalnya. Tapi yang itu ya kita nggak tahu ya. Ya, kita nggak tahu sama sekali seperti apa wajahnya, bentuknya seperti apa kami tidak tahu. Tapi di dalam BAP-nya Pak Rudiana tertulis mereka itu semuanya tinggal di Banjarwangunan, ya, bukan yang saat ini Peggy itu yang tertangkap di Desa Talun. Kenapa DPO saat ini itu menjadinya 3? Karena dianggap Rivaldi itu yang menjadi Andika. Nah, seperti itu. Padahal Rivaldi itu bukan nama Andika. Rivaldi itu Aditya Wardana alias Ucil, dipanggil sama teman-teman sekitarnya. Ya, Andika itu tidak ada sama sekali. Dan ditangkap sebelum tanggal 31 Agustus. Rivaldi sudah ditangkap tapi dengan kasus yang berbeda. Sebelumnya, terpidana kasus ini, Saka Tatal, juga menyebut dirinya korban salah tangkap. Dia bahkan bilang disiksa polisi agar mengaku sebagai pembunuh Vina. Pas baru nyampe, mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa.
Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku? Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka? Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Terkait ini, Komnas HAM menyatakan pernah mendapat laporan dari kuasa hukum Saka pada 2016 lalu. Komnas HAM juga telah meminta penjelasan dari Polda Jabar pada Januari 2017, namun tidak menerima balasan dari Polda Jabar. Uli menyatakan telah kembali berkoordinasi dengan Polda Jabar pada awal Mei lalu untuk kembali menindaklanjuti kasus ini. Terkait dengan aduan mereka, pertama terbatasnya akses keluarga dan kuasa hukum untuk menemui para tersangka termasuk Saka. Yang kedua memang terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyelidikan dan atau penyidikan. Nah kemudian ketika kasus ini viral, sebetulnya kami juga sudah berkoordinasi dengan Polda Jabar. Gitu. Kami ingin minta keterangan, informasi terkait tindak lanjut penanganan 3 DPO tersebut. Nah, itu yang sedang kami dalami. Lalu, bisakah kejanggalan penyelidikan kasus ini terbukti? Akan kemana kasus ini bermuara? Tim Liputan, Kompas TV.